Keinginan orang untuk berubah, Tuhan lebih rindu. Ah. Nah, mungkin sekarang tolong cerita mungkin Evan hobi sekarang apa sih sebenarnya? Main musik. Main musik. Dan mungkin ada hobi-hobi lain mungkin membaca atau apa? Oh itu, membaca itu, itu membaca. Ya, karena kita sedikit tahu tentang Iya, karena sampai termata saja ya tuh. Membaca, main musik, musik. hobi lagi di punya banyak hal ya. Banyak hal. Ada ya kalau mau bilang sama ya. Sebenarnya kata tadi Evan Dakut dari itu siapa? Rick Warren. Ah. Mungkin boleh bilang di judul buku apa, Van? Purpose Driven Life. Nah, mungkin itu boleh rekomendasi Kang for teman-teman, Kang. Dia judul itu kalau bahasa Indonesia untuk apa sih aku hidup di dunia ini? Itu bagus tuh buku. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang suka mau baca itu buku, mungkin boleh dapat di Gramedia atau di buku-buku tuh buku. Immanuel ada. Jadi itu di toko-toko buku. Paling bagus kalau orang muda tuh. Mau tahu apa sih tujuan Tuhan bagi kita dan apakah kita? Karena orang kan masih cari jati diri tuh. Jati diri. Itu bagus sekali itu buku. Ini bukan acara endorse buku ya teman-teman. Karena ini memang buku ini sangat berpengaruh. Berpengaruh bagus, teman. Pernah baca? Ya, pernah baca. Karena kita orang baca dari bro ini. Bro kasih itu buku karena itu buku juga bagus. Mungkin ada hal buku-buku lain yang mungkin berpengaruh for Evan yang boleh dibilang ke teman-teman. Kalau untuk buku-buku yang nggak berat-berat yang orang mudah diterima. Mudah diterima. Udah bilang ringan-ringan sana tuh editor di belakang bilang ringan. Untuk ringan itu tuh paling tepat ke anak muda. Kalau mau cari lebih dalam, itu kan lebih dalam tuh. Jadi itu orang itu dulu. Jadi iya teman-teman karena gini ya, baca buku itu penting. Sangat penting. Kita dulu memang enggak mau sekali. Nggak mau sama orang. Nanti jelek orang dulu. Jadi orang mesti baca dulu tuh ringan-ringan kalau ingin membaca buku. Pada waktu kena masalah, aduh. memang baca sekali. Baca sekali ya biasa kalau udah masalah. Tapi sekarang memang sering membaca buku. Tapi buku-buku tertentu pula yang dia baca karena kadang doktrin-doktrin dari buku-buku kan kalau bagi orang yang bisa menyaring itu dengan bagus, boleh apa saja bisa diterima. Cuma itu lagi punya teman-teman yang mungkin yang mau membaca, mungkin itu orang rekomendasi kan bukan endorse buku, bukan. Jadi itu teman-teman. Jadi mungkin kalau ada teman-teman sekali lagi yang mau sharing dengan ini orang bro Evan. Mungkin boleh langsung hubungi Jo. Hubungi sini. Nah, nanti kasih dia nomor WA atau apa? Instagram. Udah. Boleh nomor WA boleh. Oh, Instagram nomor WA. Nanti orang mau kasih tahu. Nah, jadi supaya orang nggak mau lebih lama lagi orang mau bahas, mungkin ada kata-kata lagi mungkin mau sampaikan Evan atau mungkin ada tujuan yang mungkin ingin Evan raih Evan kehidupan selanjutnya. Atau ada kesimpulan dari semua cerita ini apa? Kalau kita beri kesimpulan untuk tujuan hidup, memang ada banyak hal, no? Dalam pelayanan, di dalam pengembalaan, di dalam komunitas, jadi beda-beda, no? Jadi memang itu memang rumit mau bilang, tuh. Rumit mau bilang, karena itu memang pribadi sekali. Maka tuh untuk kalau kedepannya memang suka sama baik. Cuma kita bilang dari masa muda orang mesti kenal Tuhan. Kenallah Tuhan. Karena kalau orang cuma sekedar percaya itu jadi masalah sekali. Kalau orang kenal Tuhan itu memang itu hal yang memang membuat orang dunia ini berbeda berbeda sekali. Jadi waktu orang dulu kan hidup sendiri tuh. Nah ini Tuhan arahkan ya tuh. Betul kan. Ngana tiba ini. Jadi berteman, bersahabat dengan Tuhan. Walaupun masih muda. Jadi kalau mau bilang kalau bersahabat dengan Tuhan cuma orang pendeta atau apa. Betul sekalinya. Karena itu Tuhan minta orang harus bersahabat dengan dia. Ding walaupun dalam tua bukan lagi untuk menjadi alasan. Mungkin nanti Don bilang, setua baru sadar, itu nak ada kata-kata terlambat kan Pak? Batas usia berapapun.
Dengan dengan orang dalam lingkungan pertemanan dari komunitas pun, selain yang ada cerita tadi, bangun komunitas yang baik lah. Baik. Ya. Mar, jangan lihat lalu mau pilih-pilih kapan, mau dia dari golongan mana, mau dia dari Itu gereja yang mana. jadi gitu masalah itu. Karena kan. ini ngana dari sini. Jadi orang ada penggolongan. Itu yang jadi masalah. Orang bangun tembok terus. Betul sekali. Bangun tembok terus. Oh ini si ini begini. Bangun tembok. Jadi kekristenan bukan begitu ya toh. Betul sekali. Jadi itu jadi masalah. Jadi orang nggak harus pandang dia mau dari golongan mana, lu dari gereja mana, nggak harus seperti itu toh. Jadi orang nggak harus membatasi diri di hal yang seperti itu. Betul. Untuk membangun suatu komunitas yang baik. Luar biasa. Nice. Karena ini semuanya belajar semuanya. Jadi luar biasa. Ya. Mungkin ada yang lain mau bertanya pertanyaan apa? Mau kasih kemari. Coba saya jawab Jo. Apa ini definisi hidup ini apa ini? Definisi hidup dari Evan kata ini. Mungkin dulu bisa kita definisi jelaskan. hidup itu definisi sukses. Wah, sukses dulu. Nah, sekarang atau ada di pelasan? Siapa dulu definisi hidup sukses? Karena orang-orang bilang begitu toh. Karena kalau jadi orang sukses toh. Dulu kata-kata orang tuh mana belum jadi orang. Belum jadi orang. Karena dalam definisi sukses toh. Belum ada lagi begini. Nah, itu noh. Doi jadi ukuran. Dalam peta dalam tujuan sukses itu banyak begini dong. Kalau menurut kita selama kita definisi hidup dari kita cuma satu. Soalnya Paulus bilang hidup adalah Kristus. Artinya definisi hidup ini kita mau seperti Kristus. Seperti Kristus. Betul sekali. Jadi semua berperilaku, bertindak dan seperti itu. Memang itu banyak hal yang orang harus rubah. Orang menuju ke situ. Memang kalau dari pun kita mau mendengar itu bukan hal yang mudah. Tapi itu kata Evan semua melewati di proses-proses tertentu. Ya tuh untuk memang itu kita beda Jadi beda gitu. Jadi beda. Memang itu kalau mau pikir memang sulit mau pikir itu. Sulit. Ini orang gila ini itu. Betul. Karena begini Van, kadang kalau memang kebutuhan dia dapat salah yang. Dia cara berlaku. Dunia langsung berubah. Dunia Siapa ini orang sudah jadi tingkah laku sebegini. Jadi berbeda dengan biasa aja kayak biasa aja kayak mana ya tuh sama aja dengan orang kayak sama aja dengan kita kayak ya tuh padahal itu hal yang salah sebenarnya. Orang nggak tuh mesti belajar dari sekarang, nikmati tuh jangan proses. Itu memang mesti. Jadi nak semua orang mau jauh dari proses. Semua akan diproses. Semua. Jadi mungkin apa mungkin setelah terus proses dari tadi. Proses itu orang mengenal Tuhan. Tanpa proses nak akan mengenal Tuhan. Begitu. Jadi kalau orang masih ada di tingkat mungkin dalam depresi tertentu ya toh, mungkin jangan menyerah. Itu kesempatan. Kesempatan yang baik tuh. Orang mau depresi. Kesempatan sekali itu. Ingat teman-teman ya. Mungkin kalau di depresi itu adalah kesempatan kata yang baik. Mungkin itu sementara diproses oleh Tuhan. Iya betul. Iya Tuhan. Apalagi kalau cinta ya tuh. Apalagi kalau cinta. Boleh itu. tanya. Semua tanya ini hubungan lagi ini. Kalau manusia itu, kalau menurut yang kita pelajari, manusia itu kalau masalah-masalah itu, dalam tingkat depresi dan terlalu apa? Kalau masalah hati ini, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Orang kalau sokore di hati memang langsung luar biasa. Dan kita aja, langsung jatuh. Jadi orang kalau sudah terluka, dia akan melukai orang lain lagi. Betul itu teman-teman. Kadang orang kalau sudah terluka dia balas melukai orang lain. Jadi itu masalah hati yang serius itu. Serius sekali teman. Kita ini ngerti tahu karena sebuah kode lagi ini. Hati lah ini ya. Hati kalau for Tuhan memang sebenarnya buat Tuhan kalau masalah hati. Jadi prioritas utama Van harus Kristus. Yang lain itu kalau orang hati ini terlalu banyak dipenuhi orang lain, Kristus tidak bisa berkarya. Betul sekali. Jadi kalau orang sudah dipenuhi oleh mungkin prioritas utama bukan Yesus lagi, bukan Tuhan lagi, mau jadi lain. Iya. Mungkin pas ini tuh prioritas utama hilang, mana? Orang hancur. Berkeping-keping. Seandainya prioritas utama orang doi, pas nak ada doi, langsung. Iya. Jadi gila itu. Betul. Begitu dengan pasangan hidup. Hilang, itu bisa bunuh diri. Ya betul sekali Van. Karena itu saya yang terampe Bro Resa ini. Luar biasa itu. Ada kok terampe Bro Resa aja ada kok itu teman-teman. Jadi pernah lihat orang ada teman-teman yang pernah sharing karena pasangan, langsung. Jadi orang sombas itu. Semua panjang Pan.
Tadi ini solo so panjang terus ada cerita. Mungkin kalau ada pertanyaan masih ada di belakang. Ya, bagaimana menurut Evan soal citra baik dari manusia yang kadang implementasinya tak nampak namun ada? Oh, berat ini. Aduh, itu memang itu pertanyaan luar biasa sekali itu. Oh, luar biasa. Ya. Memang itu doktor ya pertanyaannya itu. Iya betul sekali. Jadi citra baik, maksudnya bagaimana citra baik dalam apa ini kan? Jadi kan kadang manusia itu dia ada citra baiknya. Ada Namun di kan citra baik. implementasinya itu dia nak nampakkan dalam kehidupan. Oh, penerapannya. Saya Kak Evan tuh. Ya. Dia itu sebenarnya dia mempunyai hati yang baik. Namun di orangnya itu kadang hanya tertutup dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, wujud implementasinya kan tidak ada. Tapi sebenarnya ada. Bagaimana menurut Evan tentang citra dari manusia itu tersebut? Mau implementasikan. Artinya pada teman-teman implementasi itu penerapan, mau terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin. Jadi menurut kita citra baik itu apa ya? Karena kan Tuhan ciptakan segambar dan serupa Allah. Ya toh? Jadi sama segambar dan serupa Allah. Jadi dalam artian memang ada sesuatu yang baik dalam terang ini. Walaupun Tuhan sejatuh dalam dosa. Ya toh? Iya betul. Jadi manusia itu tidak punya sense of goodnya. Sense of apa ya? Melakukan hal yang baik. Orang bisa melihat dari anak-anak. Anak-anak waktu umur 1 sampai 4 tahun. Orang walaupun hal yang orang nak ketahui itu kejahatan, don't tahu baking gitu. Batowo. Padahal masih anak-anak. Batowo itu apa yang nama kalau bahasa Cina bilang? Apa jalan batowo itu, Man? Pokoknya batowo itu arti itu sama dengan apa? Berbohong. Berbohong lah. Berbohong. Nah, jadi ada hal-hal yang memang itu dalam diri orang itu dosa. Ya. Malah Tuhan sepulihkan. Nah, citra baik dalam kehidupan kita kalau penerapan memang itu menurut kita ya. Menurut kita kalau manusia itu punya citra baik, walaupun orang nak menilai itu, walaupun orang nak mau lihat orang bagaimana, Evan bagaimana. Yang penting orang sampai sikap hati ini baik, niat untuk jadi asalnya ada bilang tuh melayanilah Tuhan sekalipun manusia tidak melihat ya tuh. Betul nggak? Betul sekali. Nah, itu mau timbul cerita begini kan. Orang yang hidup dari pandangan orang lain. Betul. Jadi banyak orang kok teman-teman dompet kehidupan digerakkan oleh pendapat orang lain. Pendapat orang lain. Betul. Jadi dompet kehidupan digerakkan terus itu. Jadi orang melakukan supaya orang senang ya. Menyenangkan itu orang. Betul sekali. Jadi itu orang nggak boleh begitu. Orang hidup dengan tujuannya Tuhan. Sekalipun orang lihat terlihat buruk, tapi menurut hati Tuhan yang Tuhan. Betul sekali itu baik, lakukan. Memang itu pertanyaan itu berat sekali. Berat sekali melakukan karena menurut kita lagi memang banyak sekali hal yang memang itu belum dan sesuai standar. Karena pun Tuhan pun punya standar tertentu tuh kan. Ya kan? Standar. Ada lagi kok tuh kata-kata seneng. Dia bilang yang penting kok pencitraan. Pencitraan ke orang, itu yang paling bahaya. Dengan itu ada bentuk, yang penting kok itu orang hidup baik-baik gitu. Itu singkat kan, Wan. Maka tuh menurut Tuhan bilang kata itu kain kotor ya. Betul nggak? Betul. Tuhan, mana sebuah perbuatan baik, Tuhan anggap itu kain kotor. Jadi orang mesti perlu standar yang lebih tinggi. Standar yang lebih tinggi. Yaitu Kristus. Gitu. Makanya orang ini cuma tapaku ke Tuhan gitu. Jadi kalau memang mau tahu yang baik itu yang benar itu memang harus dari Tuhan, dari sumbernya. Betul sekali. Jadi manusia itu teman-teman, sebenarnya orang ini cuma bagaimana ya bilangnya? Orang nggak bisa mau raih itu dari terompe kebaikan, terompe citra baik, nggak bisa. Kebaikan nggak cukup. Nggak cukup. Ada kan sebenarnya teman-teman lain, orang mau melakukan kebaikan untuk mendapatkan sesuatu. Surga. Keselamatan. Itu nggak benar itu. Itu sama saya dengan agama-agama yang lain pun berbuat demikian. Cara berpikir itu. Karena standar Tuhan terlalu tinggi. Betul sekali. Jadi kalau Tuhan mau ikut terompe citra baik dalam terompe hidup ini memang nggak bisa. Orang mesti butuh standar yang sangat-sangat tinggi. Nah, jadi datang Tuhan itu. Berarti dia beriman substitusi, menggantikan orang kan. Waktu dia datang ke dunia, dia gantikan orang. Jadi orang harus menempel dia, supaya orang tak ikut apa itu. Makanya firman Tuhan, orang setelah dipakukan dengan Kristus. Itu orang jadi apa? Jadi dibenarkan. Jadi DP kunci kok sebenarnya punya hubungan Tuhan. Supaya kan orang walaupun orang lihat enggak baik dia. Yang penting orang peniat hati, sikap hati melakukan itu sekalipun manusia enggak lihat ya. Sekalipun manusia lihat tapi saling bilang pun
lakukan semuanya untuk Tuhan. Betul. Kolose 3:23 ya. Soalnya ini tornya baik ya. Untuk Tuhan. Kalau memang dari niat orang, mungkin orang-orang lain nggak berniat untuk Tuhan, tapi dari diri sendiri dulu. Ya toh. Orang niatnya untuk Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Ya toh, supaya orang mengenal Tuhan. Itu lebih lagi. DP kok contoh begini toh. Ini podcast tuh. Kalau bukan untuk siapa sih? Maksudnya kita lakukan ini hal-hal yang positif ya toh. Positif. Jadi walaupun orang nggak apa ya toh, tetap terlakukan. Betul sekali. Nah, begitu. Harusnya seperti itu. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan lain atau Teta. ada kata dari top editor. Apa ini? Kabar kan kantoran tuh, harus pakai bahasa ini. Ya, enggak apa-apa. Kebetulan kan, orang Tuhan so hapus dalam dosa tuh. So selamatkan. Selamatkan. Kok siapa turun yang berbuat dosa terus? Mungkin siapa turun yang berbuat dosa. Bahkan setiap turun buat dosa, Tuhan hapus dah. terhapus kan tuh. Oh. Kabar kan, nah. Begitu. Jadi gimana? Maksudnya DP Jadi apa? mungkin terang editor Orang kan jadi selamatkan tuh. Jadi enggak apa-apa yang berbuat dosa, yang penting kok Tuhan hapus. Atau Ada kan anak-anak kalau pada yang remaja bilang, kalau bikin dosa kok paling kok Tuhan mau hapus. Jadi enggak apa-apa dah biar mau bikin dosa. Jadi mungkin bagaimana? Itu kok DP cara berpikir itu loh. Cara berpikir tentang apa? Pertanyaan bagus itu. Ada dua hal dalam 1 Yohanes bilang tuh. Ada orang yang hidup, ada orang yang jatuh. Memang itu orang waktu orang Tuhan hapuskan itu. Tuhan hapuskan dalam tanda kutip apa dulu? Betul. Jadi orang berpikir tuh banyak tuh. Oh Tuhan Yesus hapuskan tuh dunia. Dunia kata. Dosa dan. Jadi dalam pikir, berarti sudah melakukan dosa. Ternyata kita masih melakukan dosa, ya toh? Betul. Ada apa yang salah sini? Ya toh? Ternyata begini teman-teman, waktu Tuhan hapuskan itu dosa, artinya kecenderungan orang. Kecenderungan untuk berbuat dosa. Kecenderungan orang untuk berbuat dosa. Jadi ketika orang so punya itu, orang sudah hidup lagi. Nah, makanya kalau itu orang waktu orang itu orang berbuat itu, orang bisa boleh kalau dulu kalau orang sudah jatuh orang so hidup dalam dosa, nggak bisa keluar dari itu toh. Nggak bisa. Tapi waktu orang terima Kristus, orang bisa nggak. Ada kekuatan untuk menolak. Waktu itu orang dulu kan nggak bisa tuh. Nggak bisa menolak. Karena hidup. Mendarah daging kan. Jadi waktu manusia itu, orang pun ini ada dosa ini hari. Ada dosa. Betul nggak? Pasti semua orang itu terlepas. Pasti. Makanya Tuhan minta tuh pengakuan. Supaya orang nggak tuh dari jatuh itu, orang dipulihkan dengan darah. Jadi kalau Tuhan nggak tuh udah saya hapuskan tuh dosa itu sekali. Dari lampau sekarang dan sampai akan datang. Itu hapus dan. Tapi untuk orang mau kecenderungan untuk berbuat dosa, artinya orang bisa bilang bisa menolak. Iya. Enggak bisa menolak. Bukan orang hidup lagi di situ. Makanya ada nama itu grace tuh. Kasih karunia itu. Obat merah itu namanya. Betadine gitu. Jadi orang kalau punya grace dan suka kesuknya, nggak mungkin itu orang iris serempet tangan diri ya tuh. Memang tuh. Jadi orang sudah bisa hidup lagi dengan dosa. Walaupun orang ada jatuh dalam dosa. Karena itu setiap hari kan diperbaharui gitu. Karena istilah amazing grace. Lebih tinggi dari hyper grace. Ya. Amazing grace itu kasih yang luar biasa. Orang pun bisa mau menjelaskan secara jadi saya minta teman bilang tadi kan, kenapa orang masih yang penting kok berbuat dosa. Cuma tapi mau bilang, ini mau terpisah terus dengan Tuhan. Iya. Betul nggak? Mungkin minta pengampunan terus berbuat dosa lagi. Jadi Tuhan tetap waktu orang sebelum orang bilang Tuhan ampun, Tuhan kata soal apa? DP kecepatan pengampunan. Itu bilang ampun Tuhan, langsung diampuni. Maka itu dekat apa maksudnya? Orang mau dekat dengan Tuhan itu sulit. Karena apa? Ada pemisah loh. Terus aku itu Tuhan, kita berdosa. Ada apa? Ada hubungannya dekat ya tuh. Karena belum tentu juga. Walaupun kata orang sebagai orang Kristen diampuni dia terlampau dosa, balik lagi di tadi punya ndak hubungan dengan Tuhan. Itu betul-betul sedekat apa sih dengan Tuhan? Orang kalau nggak punya hubungan dengan Tuhan, kalau udah berbuat dosa nggak masalah. Nggak masalah. Maka kalau orang punya hubungan dengan Tuhan, tersiksa gitu. Tuhan, hadir dulu, Betul. Cuma perasaan, sampai perasaan, kapan ya, Tuhan, siksa kita Tuhan. Orang so peka ya. So peka itu. So peka dengan Tuhan PHT itu mesti tahu. Karena di dalam tentu ada Roh Kudus tuh. Ya tuh dalam sini. Contoh kalau tuh di rumah, ya tuh. Kalau tuh banyak kotoran, bagaimana ya tuh? Iya betul. Kotorannya bait Allah tuh. Kalau orang melakukan hal yang tidak berkenan, sebenarnya ada kotoran dalam rumah, betul. Nah, jadi so pas ada pertanyaan sini.
Mungkin kalau mau cerita lagi apa, ada mungkin mau bertanya nanti di luar podcast. Gitu. Boleh hubungi di sini ya. Ya hubungi. Nanti atau enggak di kolom komentar nanti terang sampaikan. Gitu. Nanti siapa tahu mau apa? Ada yang mau bertanya tuh. Jadi sekali lagi teman-teman tetap berjuang loh yang ingin mau lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Mungkin kalau ada teman-teman yang lagi terpuruk, terang doakan semoga bisa menemukan jalan keluar. Betul sekali. Lewat ini podcast ini. Toh, teman-teman bagaimana? Jadi ya bagaimana Pan? Boleh kita mau tambahkan ya. Ada tambahan, silakan. Kalau terakhir ya. Terakhir. Jadi keinginan orang untuk berubah, Tuhan lebih rindu. Cuma itu. Jadi ada kerinduan dari orang, malah Tuhan yang lebih rindu. Mengubahkan orang. Mengubahkan Torah Cuma itu. Pas. Jadi dengar baik-baik teman-teman, apa yang terang. Semoga ini podcast ini boleh mau bisa memberi dampak yang positif ya, bagi teman-teman yang mendengar. Jadi sampai jumpa di podcast berikutnya. Tara.